Storytellers, balik lagi sama aku Cika. Kali ini kedatangan lagi untuk narasumber yang inspiratif banget dalam penulisan film dan juga film-film yang terkenal banget di Indonesia. Dan salah satunya tadi aja baru kita melakukan screening, yaitu di film Heartbreak Model. Di sini ada Mbak Ika Natasha. Mbak Ika, terima kasih sudah menyempatkan waktunya di tengah-tengah kesibukan ada screening film, sudah menyempatkan waktu untuk podcast hari ini ya. Oke, aku langsung jamin ke pertanyaan ya. Sure. Oke, bagaimana sih awal mula Mbak Ika untuk ikut terjun ke dunia penulisan ataupun perfilman? Kalau suka nulis sih sebenarnya dari kecil ya, tapi baru mulai nulis novel tuh di SMA ya. Dan kemudian baru mulai terbit tuh pada saat aku udah kerja tahun 2007. Kemudian kalau ditanya kapan masuk filmnya adalah pada saat novelku Critical 11 kemudian dipinang oleh produser dan kemudian kita berjodoh dan jadi film waktu itu udah sekian tahun yang lalu dan sejak itu banyak lagi buku yang dipinang oleh produser dan sekarang tahun ini kita juga lagi mengerjakan satu film lagi. Dan di setiap prosesnya biasanya aku juga ikut terlibat dalam casting, dalam penulisan skenario, dalam produksi juga, dalam marketing juga. So it's been a fun ride in the cinema. Oke, kalau untuk inspirasinya nih dari Mbak Ika setiap menulis itu kira-kira terinspirasi dari apa sih? I think life in general inspires me. Jadi kehidupan sehari-hari apapun itu yang pernah aku lihat, temui, rasakan. Observasi itu menjadi salah satu pemantik inspirasi yang tidak pernah berhenti dan aku rasa salah satu lagi juga yang belakangan juga ikut menjadi inspirasi adalah ketika aku melakukan refleksi atas pengalaman dan perasaan yang pernah terjadi sebelumnya. Jadi kalau jadi penulis itu ya tidak ada yang boleh dilupakan, jadi semuanya itu harus di storage di dalam, mau itu rasa bahagia, sakit, kecewa, putus asa, cinta, patah hati, semuanya harus disimpan karena kemudian bisa menjadi bahan bakar kita pada saat menulis. Dan aku mau ngomongin wardrobe. Tadi tuh aku salfok sama pemilihan wardrobe dari Laura Basuki sendiri di film Heartbreak Model. Apakah di setiap filmnya, baik itu Critical 11 ataupun Heartbreak Model ataupun juga The Architecture of Love, itu apakah Mbak Ika ikut kontribusi dalam pemilihan tim wardrobe-nya? Sebenarnya kan tim wardrobe-nya udah ada tuh dipilih oleh produser dan sutradara. Tapi pada saat diskusi biasanya aku ikut kasih masukan. Kayak misalnya, oh ini akan lebih stylish kalau misalnya look-nya seperti ini. Oh akan lebih stylish kalau misalnya perhiasannya seperti ini. Tapi aku sekedar memberikan masukan aja sesuai dengan bayangan di kepalaku pada saat aku menulis novelnya. Tentu final decision-nya ada di sutradara dan produser. Dan ini tantangannya sebenarnya bukan kalau buat tim wardrobe tuh. Sebenarnya gini, gantungannya yang harus oke kan gitu. Maksudnya we have Laura Basuki, we have the greatest actress of our generation kalau aku bisa bilang. Jadi kita harus support Laura dengan range actingnya sedemikian luas juga dengan wardrobe yang tepat sehingga terchannel dengan sempurna. Gimana tantangan terbesar ketika sebuah novel visualisasikan menjadi film? Aku rasa tantangan terbesarnya adalah bagaimana kita bisa tidak kehilangan nyawa dari ceritanya itu sendiri. Terus yang kedua, gimana kita bisa merespon terhadap ekspektasi yang muncul dari khususnya pembaca. Karena alhamdulillah pembacaku cukup banyak dan setia gitu kan. Jadi aku harus bikin happy. Terus yang ketiga, gimana kita juga bisa meng-cater kepada general audience. Karena penonton itu kan bukan cuma pembaca kan, tapi non-pembaca pun, bahkan orang-orang yang gak pernah kenal nama aku pun harus bisa relate ke filmnya. Jadi bisa memenuhi 3 kriteria itu nggak gampang gitu. Dan at the end of the day, I think I can say bahwa adaptation is a dance gitu. Mengadaptasi suatu karya menjadi film itu ada seperti berdansa. It takes two to tango kan gitu. Jadi dari penulisnya juga ada kontribusi dan juga sedikit kerelaan untuk agar ceritanya diotak-atik sedikit sehingga cocok dengan format sinema karena language-nya itu beda, language-nya buku dengan language cinema beda, tapi kita tetap bisa menemukan kesatuan antara keduanya ketika storytelling-nya itu nyambung gitu. And pada akhirnya apa yang dimaksud dengan adaptasi yang berhasil adalah ketika dia bisa menghadirkan perasaan yang ingin kita hadirkan.
Berarti itu berkaitan juga ya dengan pemilihan karakter-karakter atau aktor-aktor yang dipilih oleh Mbak Ika. Ya. Jadi pada saat casting biasanya aku diskusi dengan sutradara dan produser, dan kita harus selalu berusaha agar gambaran seperti apa yang ada di buku itu bisa kita tampilkan pada saat kita pemilihan casting. Dan tentu kita juga pikirkan range actingnya kan gitu. Misalnya gini, ada aktor atau aktris yang actingnya luar biasa, tapi doesn't necessarily fit the character. Ya. Tapi ada yang sebaliknya juga gitu kan gitu. Jadi at the end of the day aku bisa bilang bahwa proses adaptasi itu adalah perjodohan gitu. Ya. Perjodohan antara si karya dengan si produsernya, filmmakernya, perjodohan antara si aktor dan atau aktris dengan perannya, kemudian perjodohan juga antara cerita yang jadi original material dengan yang akan mengadaptasi cerita tersebut. Sekarang aku jump in ke writer's block. Oke. Jadi ada momen di mana seorang penulis pasti blank ataupun merasa pressure, terus kayak stuck, gimana sih mau ngelanjutin ceritanya tuh kayak gimana. Kira-kira ada nggak sih metode produktivitas yang tertentu dilakukan oleh Mbak Ika Natasha sendiri? Aku nggak pernah menganggap bahwa menulis itu harus jadi beban ya. Jadi kalau misalnya lagi kehilangan ide ya udah sih, aku break aja istirahat. Karena buat mungkin teman-teman yang nonton podcast ini, aku tuh bukan full time writer gitu. Jadi aku sehari-hari kerjanya banker, kemudian writer juga agak kurang kerjaan ya. Semuanya mau dikerjain, tapi maksudnya aku ingin agar ini tetap menjadi sesuatu yang aku nikmati. Jadi kalau pada saat writer's block itu biasanya kalau secara theoretically itu terjadi karena ide cerita kita sendiri belum matang. Ya. Jadi kalau misalnya ada writer's block terjadi, mungkin kita harus baca ulang karyanya dari awal gitu. Apa sih yang belong di situ? Apa sih yang sebenarnya kurang gitu kan? Dan kadang-kadang kalau kita baca dari awal, akhirnya kita menemukan, oh di sini nih jalinan benangnya yang kusut, di sini yang harus kita urai gitu. Oh di sini bolongnya yang harus kita tambal gitu. Jadi aku bisa bilang bahwa menulis itu sendiri adalah seperti lari maraton. Ya. Bukan sesuatu yang sprint, ceret langsung jadi. Tapi kalau waktu maraton kan kita juga atur pacing kan, supaya nggak bisa napas gitu. Jadi di awal-awal mungkin kita akan taruh kencang, tapi di tengah-tengah kita slow down a bit, and then we go back to the very beginning untuk melihat apakah jalinan ceritanya masih alurnya oke apa enggak. So that's what I do. Tiap aku menulis bab berikutnya, itu bab sebelumnya aku baca dulu. Nulis bab berikutnya lagi, aku baca lagi dari awal. Jadi by the time I finish a novel, itu biasanya aku udah baca ulang ratusan kali. Dan I'll make sure bahwa I'm still feeling the same feeling. Jadi kalau feelingnya lost, berarti ada satu yang salah gitu. This is the last question, not least. Apa saran Mbak Ika untuk penulis-penulis muda yang ingin karyanya dikenal luas dan bahkan divisualisasikan juga menjadi film? Aku rasa gini, kalau kita menjadi penulis ya, pertama yang harus kita pikirkan adalah bukan apakah karya kita akan difilmkan, atau apakah akan laku, apakah akan jadi bestseller, apakah akan dipuja-puji orang, no. Yang pertama harus dipikirkan adalah bagaimana menghasilkan karya yang jujur, karya yang dari hati, cerita yang memang ingin kita sampaikan, karena itu penting buat kita gitu. Jadi kita merasa subject matter-nya, karakternya, konfliknya itu sesuatu yang sangat dekat dengan diri kita sendiri, dan itu harus kita sampaikan. Jadi di situ aja dulu. Jadi find something that matters to you. Karena ketika kita menemukan hal itu, maka pembaca pun akan merasakan bahwa karya itu terasa sangat personal. Dan ketika dia terasa sangat personal, maka dia menjadi unik dan beda dari karya-karya yang lain. Jadi itu sih yang harus dipikirin dulu. Bahwa kemudian rezekinya difilmkan, rezekinya bestseller, itu insya Allah akan menyusul. Oke, thank you so much. Thank you for taking the time untuk ngobrol dengan jangan lupa nonton film-filmku dan baca bukunya juga, dua-duanya dong harus ya. Ya, biar tahu kan benar gimana. Dan juga bisa kasih review gimana kalian membedakan dari novelnya menjadi filmnya sendiri ya. Karena kalau bahasa adaptasi sebenarnya kita podcast 24 jam juga nggak selesai, karena it's a very complicated, delicate matter. Tapi sejauh ini sudah 5 bukuku yang diadaptasi menjadi film, and going on 6, lagi mau deal 1 lagi. So rezekinya ada, alhamdulillah. Dan buatku pribadi sebagai penulis, ketika karyaku diadaptasi menjadi film, itu adalah suatu berkah karena karya-karyaku menjadi bertemu penikmat-penikmat baru, yaitu penikmat film. Dan biasanya kalau udah nonton filmnya, mereka jadi baca bukunya karena mereka penasaran di bukunya seperti apa. So gitulah, aku doain semua teman-teman yang masih penulis baru dan punya mimpi besar,
semoga mimpinya kesampaian dan jangan pernah nyerah sih, yang penting Betul. selalu cinta bercerita. Oke, thank you so much. Thank you, Anadolu. Ya. Jangan lupa Realers untuk subscribe dan nyalain lonceng untuk Real Edupart kalian. Jadi ketika kita upload kalian langsung bisa nonton video dari YouTube kita ini. Oke, gitu aja Mbak Natasha. Thank you so much. Bye.